Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Insyaallah hari ini kita akan membahas dari kitab yang sangat terkenal di dalam dunia Islam, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Riyadh ya, jamak dari raudhah, artinya taman-taman orang-orang yang soleh. Kita berharap dengan kita mengkaji kitab ini, kita menjadi hamba Allah yang soleh. Dan orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang patut untuk kita temani, ya. Dan ini doa yang kita minta dalam sholat kita. Yang kita berdoa dalam sholat kita apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan. Ya. Antum mana bukunya? Enggak bawa buku, enggak punya buku. Ambil lagi. Ambil. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang engkau telah berikan nikmat. Kan kita bertanya, siapakah orang itu? Kita pengen diberikan sama Allah jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini dalam surah Al-Fatihah Allah enggak jelaskan jalan tersebut. Ya. Tetapi di ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, ya, adalah mereka diantaranya orang-orang soleh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 69. Dan ini adalah tafsirul Qur'an bil Qur'an. Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Di mana kita berdoa kepada Allah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Kan kita bertanya, siapa orang itu? Pernah enggak teman-teman itu bertanya, siapa orang yang telah Allah berikan nikmat? Pernah enggak bertanya itu? Belum ya? Belum sampai ya? Enggak login ke sana ya? Nah, Allah beritahukan dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka itu adalah bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin. Pertama siapa? Para nabi. Jelas para nabi diberikan nikmat yang besar sama Allah. Jelas. Siapa lagi setelah nabi? Was-siddiqin. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang terus membenarkan. Seperti siapa? Sahabat dapat gelar As-Siddiq siapa? Siapa sahabat yang dapat gelarnya As-Siddiq? Abu Bakar. Kenapa beliau dibikin gelar As-Siddiq? Karena beliau enggak pernah ragu sekalipun. Beliau senantiasa terus membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun, bahkan peristiwa Isra Mi'raj yang di saat itu tidak masuk logika manusia, Abu Bakar benarkan. Nabi berjalan dari Mekah ke Filistin dalam satu malam, dari Filistin ke langit, menerima perintah salat. Orang-orang musyrikin kan mengolok-olok. Datang kepada Abu Bakar, kata Abu Bakar apa? Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan yang lebih dari itu, aku percaya. Karena beliau tidak pernah berbohong. Nah, ini teman-teman pentingnya terus jujur dalam kondisi serius maupun dalam kondisi
Manusia apa? Bergurau. Ya, harus jujur. Termasuk kalau bikin konten harus jujur. Hati-hati masuk dalam hadis lawak. Sengaja melawak buat orang tertawa. Kata Nabi apa? Celaka. Ya, celaka orang-orang yang sengaja membuat orang tertawa dengan hal-hal yang dusta. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW terkenal amin, orang yang jujur, orang yang shadiq masduq, orang yang benar dan terus dibenarkan. Ya. Wasyuhada, di antara orang yang telah Allah berikan nikmat setelah para nabi, orang-orang yang siddiq adalah orang-orang syuhada, orang-orang mati syahid. Orang-orang yang membela agama Allah yang tujuannya adalah menegakkan kalimat Allah. Ya. Untuk apa? Menegakkan kalimat Allah. Menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, ini keempat. Orang yang telah Allah berikan nikmat adalah orang-orang yang saleh. Ya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka itulah orang-orang yang patut untuk dijadikan apa? Rafiqa, teman. Ya. Nah, kitab ini Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berharap dengan membaca kitab ini menjadi orang-orang yang saleh, masuk peringkat keempat dari orang-orang yang patut kita temani. Dan mereka adalah orang-orang yang telah Allah anugerahkan apa? Nikmat. Berarti kalau kita walaupun miskin diberikan kenikmatan kesolehan, itu anugerah yang besar dari Allah. Paham? Terlebih kalau naik derajatnya syuhada, lebih kalau naik derajatnya as-siddiqin, maka setelah itu nggak ada lagi, karena para nabi sudah nggak ada, tertutup. Paham ya? Paham? Nah, ini kitab Riyadhus Shalihin, artinya taman orang-orang soleh. Ya, menunjukkan bahwa orang-orang soleh, orang-orang yang terus berjalan di atas apa? Ketaatan kepada Allah. Ya, baik hatinya, baik lisannya, baik anggota badannya. Nah, sebelum kita masuk kitab ini, kita akan jelaskan siapa sih Imam Nawawi itu. Ya, Imam Nawawi kunyahnya Abu Zakaria. Kunyah itu panggilan ya jika seseorang memiliki anak atau belum punya anak. Seperti Aisyah, ibu kita tercinta radhiyallahu anha, diberikan kunyah Ummu Abdillah. Ibunya Abdullah. Walaupun beliau belum punya anak. Ya. Atau seseorang ingin punya anak bernama Muhammad, diberikan nama Abu Muhammad atau Ummu Muhammad. Itu kunyah. Dan Imam Nawawi ini dikunyahkan dengan Zakaria, walaupun beliau belum sempat menikah sampai akhir hayatnya. Bukan nggak pengen menikah, tetapi kesibukan belajar agama itu membuat beliau tidak sempat memikirkan pernikahan. Bayangkan dalam sehari beliau mempelajari 12 mata pelajaran. Bukan hanya membaca, bukan hanya menulis, beliau juga memberikan catatan-catatan terhadap kitab-kitab. Dan hasil karyanya begitu banyak. Di antaranya kitab yang akan kita baca insya Allah. Nama aslinya Yahya. Nama aslinya siapa? Yahya. Siapa nama orang tuanya? Syaraf. Dinisbatkan dengan nama An-Nawawi karena beliau berasal dari daerah Nawa. Nawa itu sekarang berada di daerah Suriah. Suriah. Ada nama desa Nawa. Dari sana beliau berasal. Jadi kalau negara Suriah, orang Suriah beliau. Jadi beliau
namanya Yahya, ayahnya Syaraf, kunyahnya Abu Zakaria. Asy-Syafi'i, beliau dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i, pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bahkan dikatakan oleh ahli ilmu, bukan hanya beliau pengikut Imam Syafi'i, bahkan beliau adalah muharrir, muhadzib, ya, munaqqih, murattib. Beliaulah yang menseleksi setiap buku, apakah buku itu patut dikatakan mazhabnya Imam Syafi'i atau pengikut Syafi'i atau tidak. Beliau yang mengatakan atau memeriksa, menyusun apa kitab tersebut betul layak bisa disandarkan sebagai pengikut Imam Syafi'i. Saking apa? Saking beliau mengerti jelas, paham betul tentang kitab Imam Asy-Syafi'i dan mazhabnya, pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i. Beliau dikatakan apa? Orang yang sangat tahu persis tentang dunia keagamaan, mazhabnya, perjalanan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Beliau memiliki kitab-kitab yang begitu banyak. Ya. Beliau bukan hanya ulama ahli dalam masalah hadis atau muhaddis. Beliau juga disebut faqih, orang yang dalam pemahaman tentang agama. Beliau juga seorang lugawi, ahli bahasa, tentang bahasa Arab, tatanannya. Ya, ada kitab beliau ya khusus tentang masalah lugah bahasa Arab. Ya. Beliau piawai dalam masalah fikih, masalah hadis, masalah bahasa, tarajum, tentang apa? Sirah, perjalanan manusia, alias per individu orang. Dia tahu tentang perjalanan dari masa ke masa, ya, seseorang, perjalanannya. Dan di antara kitab beliau Riyadhus Shalihin, ini yang akan kita baca insyaallah. Ada kitab beliau juga namanya Al-Adhkar, tentang apa? Doa-doa dan wirid. Misalnya doa setelah sholat, atau wirid-wirid, bacaan-bacaan, zikir pagi petang, ya. Ada juga kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah, hadis Arba'in, yaitu 42 hadis terkenal karya beliau. Arba'in An-Nawawi terkenal. Ya. Ada kitab beliau juga Minhajut Thalibin. Ada kitab beliau juga Minhaju Al-Minhaj, itu syarah dari Sahih Muslim. Ya. Ya, ada kitab beliau juga Ar-Raudhah, ya. Dan kitab yang lainnya, ya. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah hafal Quran pada usia 10 tahun. Ya. Dan ayahnya seorang pedagang, tapi tidak disibukkan oleh ayahnya dengan al-bai' asy-syara', jual beli. Jadi ayahnya fokuskan an ta'allumil Qur'anil Karim wa hifdzih, untuk mempelajari Al-Quran, menghafal. Nah, kalau kita punya anak yang jadi ulama, nggak mungkin jadi tiba-tiba disiram pakai karbit, kembang badannya, atau dikasih pengembang. Alias apa? Kita masukkan tempat pendidikan yang benar, yang berkualitas. Kalau anak kita ingin jadi ulama, ya, jadi ahli ilmu, hatta khatamal Quran wa qad qarabal bulugh, sehingga beliau mampu menghafal Al-Quran belum sampai usia baligh, 10 tahun kurang lebih. Wa makatha fi baladihi nawa hatta balagha as-saminata asyara min umrihi. Beliau tetap tinggal di negerinya Nawa, di kampungnya Nawa, sampai usia 18 tahun. Sumartahala ila Dimasq. Nah, tadi. Kemudian beliau dari kampung Nawa berangkat ke Damaskus. Damaskus ibu kota apa? Suriah. Saat itu menjadi negeri atau kota terkenal seperti Baghdad, ya. Qadiman Nawawiyu Dimasq sanata, Al-Imam An-Nawawi tiba di kota Damaskus pada tahun 649 Hijriah. Beliau lahir 631 Hijriah. Ya.
falazama mufti Syami Abdurrahman ibn Ibrahim Al-Fazari. Di situ beliau mulazamah itu terus belajar tiap hari, nggak lepas dari gurunya, kurang lebih selama 10 tahun. Ya, beliau belajar kepada mufti itu apa? Dikatakan mufti itu guru besar, orang yang bisa diberikan izin mengeluarkan fatwa-fatwa dalam masalah agama. Seperti di Saudi sekarang, muftinya siapa? Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan. Setelah wafatnya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah ta'ala, dia baru diangkat kemarin atau hari ini jadi mufti Saudi Arabia, Syekh Shalih Al-Fauzan Al-Fauzan. Ya. Jadi beliau mulazamah di sana. Ya. Ya. Sampai ya beliau ya menghabiskan waktu kurang lebih ya sampai 676 Hijriyah ya. Ya. Beliau rahimahullah taala kurang lebih 10 tahun ya. Kemudian beliau balik ke negerinya dan wafat di negerinya pada tahun 676 Hijriyah ya. Dan beliau tinggal di sana, disebutkan wabaqa An-Nawawi fi Dimashq nahwan min 28 sanatan. Bayangkan, beliau tinggal di Damaskus kurang lebih 28 tahun. Allahu Akbar. Ya. Beliau mengajar, setelah itu tamat dari belajar, kemudian beliau pulang ke kampungnya, ya. Ya, pulang ke kampungnya, ya. Dan beliau punya tempat namanya, ada tempat yang diberikan untuk beliau, Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Ya. Dan beliau wafat pada tahun 676 Hijriah dalam usia 45 tahun. Dan beliau belum sempat menikah. Ya. Beliau belum sempat menikah. Ini dia tentang beliau rahimallahu taala, ya. Dia orang belajar 28 tahun. Kita berapa lama belajar? Belum setahun ya. 28 tahun. Antum udah pada di semua, berusia semua, ya. Subhanallah ya. Lihat para ulama menghabiskan usianya untuk ilmu. Ya, ya main-main. Tidak main-main mereka belajar. Bayangkan 28 tahun beliau belajar kepada mufti. Ya karena usianya masih muda sekali. Beliau berangkat ya pada usia 18 tahun. Ya, 18 tahun berangkat. Menetap di sana sampai 28 tahun. Bayangkan subhanallah. Ya. Jadi kalau total coba dihitung. Ya. 649 kurang 631 berapa? Coba. 649 kurang 631 berapa? Hah? Berapa? 18 tahun beliau, usia 18, sedang muda-mudanya tuh, sedang puber-pubernya, berangkat ke Damaskus. Ya. Ditambah 28 tahun. Berapa hasilnya? Hah? 649 tambah 28 berapa? Hah? 649 tambah 28 berapa? 649 tambah 28. Hah? 649 ditambah 28 677 ya kurang lebih ya. Jadi subhanallah beliau
selama kurang lebih setelah usia balik atau usia 18 tahun, ya bisa untuk belajar, menimba ilmu, ya, dan tinggal kurang lebih di sana, ya, di Damaskus, ya, yaitu kurang lebih 28 tahun menghabiskan usianya, ya. Tapi disebutkan dalam sejarah beliau pulang ke kampungnya dan sakit, kemudian meninggal di kampungnya, ya, meninggal di kampung beliau. Ya, banyak kitabnya, ya. Kitabnya sangat banyak sekali kitab beliau. Tentang masalah Quran juga ada tebiyaan, ya. Nah, teman-teman sekalian, itu sedikit tentang beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Terkenal namanya. Bahkan Indonesia ada seorang ulama namanya sama An-Nawawi, tapi Nawawi Banten. Ulama Banten yang berangkat ke Mekah. Menimba ilmu, terkenal apa? Nawawi Banten. Tapi Nawawi Imam An-Nawawi dari negeri Suriah. Pernah dengar nggak Nawawi Banten? Belum. Al-Bantani, iya. Ya, disebutkan bahwa 676 beliau pulang kampung, sempat ziarah ke Palestina, ya, ke Palestina. Kemudian di Palestina itu kan di Baitul Maqdis ada juga tempat dikatakan Al-Khalil alaihissalam, ya, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian beliau pulang ke kampungnya sakit, kemudian beliau wafat di sana, ya, di rumah orang tuanya. Subhanallah, ya, luar biasa. Jadi di Filistin beliau sakit, dan memang beliau pernah berdoa katanya ingin diwafatkan di Filistin, jadi ke Filistin, karena Filistin apa? Tempatnya para nabi dan rasul. Itu markas para nabi. Itu Baitul Maqdis itu markasnya para nabi dan rasul. Markasnya para nabi dan rasul. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan insyaallah ke kitab ini, ya. Kitab Riyadhus Shalihin. Baik. Bagian pertama, ya, Kitabul Muqaddimat, kitab pendahuluan. Dan para ulama memang subhanallah telah membuat kitab ini semua kitab untuk apa? Untuk ikhlas, ya. Babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jamil a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyati. Perhatikan tuh, penting. Kita bekerja, kita apa saja, cari nafkah untuk anak istri kita, bantu orang lain, bantu orang tua, bantu apa saja. Ingat, untuk ikhlas dan menghadirkan niat, ya. Tetapi saya tambah satu di sini, kalau saya boleh tambah, itu apa? Seperti di kitab Imam Al-Bukhari, Al-Hisbah. Apa itu hisbah? Mengharapkan ganjaran. Antum sholat, minta ganjaran di sisi Allah dari sholat antum, bukan sama orang, ya. Bantu orang, jangan lupa ya, nanti kalau aku ini bantu lagi, itu namanya nggak benar, ya. Itu namanya tidak benar. Al-Hisbah itu minta ganjaran. Jadi kalau antum sholat nih, ya Allah, udah niat karena Allah, ikhlas, dan ya Allah, aku mengharapkan pahala di sholat ini. Apa pahala sholat? 27 derajat, langkah mengangkat derajat, yang satunya menghilangkan dosa, dibangunkan rumah di surga. Aku minta itu semua, ya Allah. Antum cari nafkah nih, pagi, pulang sore, ya Allah, aku harapkan pahala, ya, dari Engkau, ya Allah. Paham?
Jadi setiap antum beramal, antum harapkan setelah ikhlas apa? Al-hisbah, ganjaran. Antum cari nafkah nih, bantu bapak ibu, minta ya Allah ganjaran anak soleh. Apa ganjaran soleh? Banyak ganjaran anak soleh. Dipermudah urusannya, macam-macam. Ya, jangan lupa itu. Ya, setiap antum melakukan kebaikan apa saja, ingat niat ikhlas dan minta ganjaran sama Allah. Ya, minta apa? Pahala, ganjaran. Kayak pahala sedekah, antum sedekah sama orang kan? Apa kata Allah katakan? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bagikan apa? Bagikan satu bulir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Dari 7 bulir itu menumbuhkan 100 bulir. 7 kali 100, 700. Allah lipat gandakan bahkan lebih dari 700. Allah sangat luas rezekinya. Maha mengetahui perbuatan hambanya. Paham? Waktu untuk bantu orang, ya Allah, aku harapkan ganjaran berlipat ganda dari amal ini. Bukan pagi doa, ya Allah, ntar sore cair ya Allah. Bukan gitu. Paham nggak? Lipat gandakan, Allah yang lipat gandakan. Yang pastinya apa? Dari kiamat. Ya. Setiap antum beramal soleh nih, apa saja, bantu orang tua, bantu guru, bantu siapa, harapkan ya Allah ganjaran. Di balik amalku tersebut, aku harapkan ganjaran. Itu boleh hisbah. Dan Imam Bukhari membuat judul itu. Makanya kalau saya boleh tambah ini, tambah dengan wal hisbah fi jamil a'mal. Ikhlas, hadirkan niat, dan mengharapkan ganjaran pada seluruh amal perbuatan kita dan ucapan kita yang nampak maupun yang tersembunyi. Nampak apa contohnya? Kita ngomong. Yang tersembunyi contohnya apa? Amalan hati. Antum ingat Allah, takut sama Allah. Ya. Itu harapkan. Minta sama Allah balasannya, bukan dari sisi manusia ya. Atau gencar sedekah biar nanti cair sorenya, bukan gitu, bukan. Itu nggak benar itu. Ya. Paham insyaallah teman-teman ya? Paham nggak? Ya. Apa arti ikhlas? Nah, lihat tuh. Para ulama jelaskan ini yang pernah kita bahas atau kita bahas di Kamis pertama ya. Kata beliau, ikhlas adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil qasdi. Semua maksud kita yang kita kerjakan tuh kita esakan untuk Allah saja. Itu maksudnya. Mau maksud apa saja? Antum yang belum nikah, pengen nikah, niatnya karena siapa? Itu beribadah kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah dalam semua maksud. Ya. Wa huwa ayyuridal abdu bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah duna syai'in akhar. Yaitu seseorang hamba ingin dengan ketaatannya. Menikah ketaatan bukan? Iya, sebagaimana orang berzina dosa enggak zina? Iya. Antum berbakti taat bukan? Iya. Durhaka dosa bukan? Iya. Nah, setiap amalan taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, antum cari nafkah sekarang yang bekerja nih siang malam, pagi sore, itu dalam rangka taat karena Allah perintahkan cari nafkah. Baik yang belum menikah untuk bantu orang tuanya, yang sudah menikah buat anak istrinya, itu dalam rangka taat. Sebagaimana orang mencuri dikasih makan keluarga curian itu dosa. Maka semua itu diniatkan untuk Allah, tidak selainnya. Itu ikhlas namanya. Nah, setiap amal kita harus seperti itu. Berat sekali. Ya, berat. Ikhlas tuh nggak main-main, beratnya minta ampun. Ya. Gimana nggak berat? Apa sekarang zaman media? Orang terkenal berat. Ya. Karena apa? Orang terkenal pasti pengen tampilnya apa? Di bawah 50 terus 50. Belum bisa di atas 80, 90. Harus terus tampilannya
nggak boleh nurunin apa followernya, turun sedikit kurang pendapatannya. Tuh, berat sekali subhanallah. Ya, makanya tuh ikhlas tuh terus diperhatikan karena nih banyak orang yang jatuh, ya, jatuh tidak ikhlas itu paling berat. Semua amal kita berat di sini, ikhlas ini paling berat. Maka ini yang paling nggak sanggup setan itu menggoda orang. Kalau udah ikhlas nggak sanggup setan. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kebesaran ya Allah, iblis akan aku sesatkan semua anak turunan Adam kecuali ikhlas nggak sanggup. Itu paling berat ikhlas teman-teman. Ya, berat, beneran berat sekali, ikhlas itu berat sekali. Bagaimana enggak? Kita tanpa pamrih lawan orang-orang. Kita melakukan hal itu tanpa unsur apa-apa. Benar-benar pure, bersih, murni, tidak ada apa-apa. Tidak ada keinginan di balik itu, ada unsur-unsur ini. Sama sekali nggak ada. Berat nggak itu? Misalnya sekarang kan orang pasti apa? Jangan lupa Pak, nanti relasinya ya Pak. Jangan lupa nanti Pak. Berat sekali untuk ikhlas itu. Ya. Makanya terus minta kepada Allah. Apa dasarnya? Dasarnya yang kita telah hafal dalam soal Bayinat 5. Ya, Allah berfirman kata Imam An-Nawawi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Dan mereka tidak diperintah sama Allah kecuali agar mereka beribadah dengan apa? Ikhlas. Ibadah itu apa tadi? Kayak sholat, puasa, zakat, bantu orang, bersedekah, bakti sama orang tua, cari nafkah, apa yang baik-baik aja yang diperintah syariat, hati maupun lisan anggota badan itu namanya ibadah, Mas. Tapi apa saja yang dicela, dilaknat, apalagi diancam neraka dalam amalan hati, lisan atau anggota badan, itu namanya maksiat, lawan dari ibadah, paham nggak? Antum sekolah rajin, ibadah nggak itu? Ibadah, karena apa? Orang tua antum senang antum rajin sekolah. Antum tawuran di jalan, maksiat nggak tuh? Maksiat kan, orang tua tuh nggak senang, guru nggak senang, ya, masyarakat nggak senang, ya, itu, subhanallah, ya. Selanjutnya ikhlas dalam apa? Dalam agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, orang-orang yang hanif, yang bertauhid. Wa yuqimus shalah. Lihat setelah ikhlas apa? Salat. Ikhlas amalan apa? Hati atau lisan atau anggota badan? Hati. Nah, untuk pembuktiannya ada salat. Ada ikhlas salat. Harapkan salat kita itu ganjaran. Setelah ikhlas, niat mau salat apa? Zuhur, ya niat salat zuhur. Di hati kita niatnya, bukan dilafazkan. Ya, makanya Imam Nawawi pernah mengatakan apa? Bahwa an-niyah mahaluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati, teman-teman. Bukan di lidah. Ya, setiap kita mau sholat sudah niat dalam hati. Bahkan kita melangkah ke rumah, dari rumah menuju masjid, mau sholat zuhur, kita sudah tahu kan? Aku mau sholat zuhur. Allahu Akbar. Ya, nggak lagi pakai usolli. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Enggak. Kenapa Nabi enggak baca itu? Nabi kalau mau sholat, nanti ada di kitab Al-Wajiz ya, pelajarannya ya, fikih ya. Pekan keberapa tuh, Kamis 4 ya. Allahu Akbar. Nggak ada kiblat langsung takbir. Ya. Gitu. Loh. Nah, kalau kita ingin sholat, hadirkan keikhlasan. Kemudian hadirkan niat. Niatnya mau sholat apa? Kalau itu waktu zuhur, kita niat sholat asar. Allahu Akbar. Sah nggak sholat kita? Sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Kita orang-orang sholat zuhur, kita niatnya sholat asar. Paham? Makanya hadirkan niat. Ya. Mas mandi, udah habis 1 drum. Tapi junub, nggak niat mandi junub, hilang nggak junubnya? Enggak. Harus niat, walaupun 1 gayung diratakan air semuanya, hilang junubnya nggak? Hilang. Karena apa? Dengan niat. Ya. Dan hadirkan pahala. Pahala apa? Taat perintah Allah untuk mensucikan diri, untuk membersihkan diri, ya.
Wa yu'tuz zakah. Nah, orang-orang yang sudah punya rezeki atau zakat fitri yang dikeluarkan setiap Ramadan, ya. Ramadan berapa bulan lagi? 5 atau 6? Hah? 4 bulan kurang lebih. Allahumma balik lana Ramadan, ya Allah. Sampaikan semua kita di bulan Ramadan. Allahumma amin. Sehat walafiat dan aman dan banyak rezeki, ya. Bisa bersedekah dengan rezeki yang banyak. Makanya jadi orang kaya. Kita jadi orang kaya untuk bersedekah. Banyak orang miskin banyak di luar. Butuh disedekahi. Antum harus jadi orang kaya. Dengan kaya antum bisa sedekahkan harta antum. Fisabilillah. Bisa bangun sekolah, bangun masjid, bisa buat rumah sakit, bisa buat kebun, hasilnya disedekahkan. Itu harus punya cita seperti itu. Ada cita-cita walaupun nggak kesampaian misalnya, tapi dapat pahala niat ini. Punya cita-cita, aku ya Allah yang sukses nih, ya aku akan beli sawah padinya untuk berasnya orang miskin yang betul-betul nggak bisa punya uang beli beras. Aku pengen buat pendidikan yang gratis, yang berkualitas. Aku ingin itu saja cita-cita yang mulia seperti itu, walaupun nggak kesampaian tapi tetap dapat pahalanya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, man hamma bihasanatin, siapa yang bertekad pengen melakukan kebaikan, kan kebaikan tadi itu, falam ya'malha, ternyata nggak bisa dia kerjakan, ya karena rencana yang dia rencanakan nggak tembus, nggak sukses. Katabahullahu indahu hasanatan kamilatan, tetap nilai pahalanya sempurna di sisi Allah. Bayangin. Kalau itu terlaksana, sukses, goal, projectnya diamalkan, tadi ayatnya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah kembang biakan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Baqarah apa? Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan kembang biakan, Allah akan hancurkan riba, dan Allah kembang biakan sedekah. Apa sedekah di internet? Zakat, sedekah, infak. Berkembang harta orang itu nggak berkurang. Mana bukunya? Lihat tuh sahabat Abdurrahman bin Auf nggak main-main sekali infak 700 ekor unta. Utsman bin Affan dalam peperangan infakin semua hartanya untuk orang kendaraannya, untuk makan minumnya, untuk peralatan perangnya, untuk keluarga tinggalkan. Berapa miliar itu, ratusan miliar. Dinar saat itu mata uang atau perak. Ya, ini teman-teman. Zakat, keluarkan zakatnya. Niat untuk mengeluarkan zakat apa? Karena Allah dan harapkan pahala. Kenapa? Kalau kita menghilangkan kesusahan orang dengan zakat, orang susah kejepit dengan utang, kita bantu dengan zakat. Makanya orang-orang yang dapat zakat nanti orang berutang kan? Senang gak orang yang hilang kesepitan, kecekek dengan utang? Senang sekali. Ya, makanya Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seseorang kalau orang itu gemar membantu saudaranya. Dibalas sama Allah dengan apa? Kemudahan urusannya, kemudahan rezekinya, kemudahan usahanya. Allah luar biasa, subhanallah. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang qayyimah, yang kokoh, yang kuat. Agama yang ditegakkan di atas fondasi apa? Ikhlas. Itu fondasinya, itu asasnya. Ya. Maksudnya adalah wa ma umira ahlul kitabi wa ghairuhum illa bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Tidaklah diperintah ahli kitab Yahudi maupun Nasrani atau selain mereka, ya, melainkan untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Wa iqamus sholati, untuk menegakkan salat. Wa ita'iz zakati, untuk mengeluarkan zakat. Wal hunafa, dan hunafa adalah hum al-ma'iluna an jamil adyani ila din Islam. Orang-orang yang jauh dari semua agama, melainkan hatinya condong kepada Islam, itu hunafa. Seperti Nabi Ibrahim, maka dengan apa? Hanifan, kana hanifan muslima. Inna Ibrahim kana, ya, hanifan muslima wa ma kana musyrikin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin.
Sesungguhnya Ibrahim adalah sosok qudwah, panutan, ya. Ummatan qanitan orang yang taat, hanifan orang yang tadi condong kepada Islam, jauh dari segala macam kesyirikan. Musliman orang berserah diri. Wa makana minal musyrikin, dan beliau bukan orang yang berbuat syirik kepada Allah sekalipun, tidak pernah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin. Hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya. Wa dzalika dinul qayyimah ay millatul mustaqimah. Inilah agama yang mustaqim, yang lurus, agama tauhid. Ya. Agama tauhid. Dengan bertauhid benar, orang tersebut akan apa? Bisa dia akan lurus jalannya. Makanya rata-rata orang yang jelek tauhidnya pasti akan bengkok-bengkok jalannya. Dari tauhid, Mas. Kalau tauhidnya bagus, itu bagus. Tapi kalau jelek tauhidnya, jelek juga ibadahnya. Itu barometernya. Kita nggak perlu dia menyingkap hatinya dengan kita melihat dia pola hidupnya jelek tauhidnya orang itu. Ya. Tadi apa? Tadi pola hidupnya ini tauhidnya jelek, kurang. Karena orang bertauhid bagus, dia akan betul-betul merubah semua polanya. Karena asas itu kan merubah pola semua. Dia pasti akan perbaiki dinding-dindingnya, atap-atapnya, semuanya. Dengan tauhid yang bagus itu kan terbaiki semuanya. Tapi kalau tauhidnya jelek, biasanya jelek. Ya, outputnya, inputnya tauhid di dalam. Nah, outputnya tuh jelek biasanya. Ya, jelek. Ya, biasanya jelek. Ya, walaupun ya dia bertauhid, makanya tidak ada orang ahli tauhid yang disiksa dalam neraka. Ada, kenapa? Ya karena dia bermaksiat sama Allah, tauhidnya nggak sempurna, tauhidnya apa? Nakis, kurang. Ada juga mengampunkan tuh, semua kembali kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita hafal dalam surat An-Nisa 48 apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampunkan dosa syirik, tapi Allah ampunkan selain syirik siapa yang Allah mau. Ya. Nanti kalau misalnya semuanya Allah ampuni selain syirik, wah udah bebas maksiat. Makanya seperti hadis yang kita pelajari, hadis Mu'adz, setelah dia mendengar tentang ketuhanan tauhid, boleh nggak kita sampaikan? Jangan, nanti orang-orang udahlah mau zina bebas, curi, bunuh orang, perampok, yang penting gak syirik. Nanti juga Allah ampuni, ya nggak bisa, karena nggak tahu diampuni sama enggak. Kalau nggak diampuni sama Allah, siksa dulu neraka. Ya, sampai bersih dosa-dosanya baru dimasukkan dalam surga. Tapi apa mungkin ya bisa eksis dengan tauhidnya? Ya karena dosa-dosa itu bisa menggerogoti apa? Tauhid seseorang. Serem. Ya, ngeri. Itu ya, teman-teman, yang dibawakan Imam Nawawi pertama. Yang kedua, ya, kita ambil 3 saja. Beliau bawakan dalam surah Al-Hajj ayat 37. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Orang-orang yang nyembelih itu daging darahnya sampai ke Allah enggak? Enggak. Kata Allah enggak pernah sampai dagingmu ke sisi Allah. Kamu sembelih kambing nih atau unta, daging untanya enggak sampai ke Allah, darahnya enggak sampai ke Allah. Yang sampai ke Allah apa? At-taqwa. Takwa itu ikhlas. Kalau kamu 100 ekor unta nyembelih, kalau kamu nggak takwa, nggak ikhlas, nggak sampai. Ya, walaupun kamu seekor kambing, ikhlas sampai kepada Allah. Allah katakan apa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging-daging kurbanmu, darah-darah kurbanmu, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian, alias ikhlas. Ya. Orang yang takwa udah pasti ikhlas itu. Orang yang takwa pasti orang yang ikhlas. Ikhlas kalian, niat kalian itulah yang sampai kepada Allah. Ya.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengomentari ayat yang mulia ini, ya. Kata beliau, Abdullah bin Abbas siapa? Ahli tafsir loh, nggak main-main. Kalau kita baca tafsir, ada tulis sama beliau, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Siapa beliau? Sepupu Nabi, anaknya Abbas. Abbas tuh awalnya nggak masuk Islam loh. Perang Badar ikut, ketangkep di tawanan Abbas itu. Lihat Islam. Ya, para ulama sejarah berselisih kapan masuk Islamnya dia. Apakah Fatul Mekah atau sebelumnya? Karena dia sembunyikan keislamannya. Dia masih tapi Mekah. Abbas itu ayahnya ini, ayahnya Abdullah bin Abbas, paman Nabi SAW, anaknya Abdul Muttalib. Ya, Allah Akbar. Kata beliau Abdullah bin Abbas, karena ahlul jahiliyati adalah kebiasaan dari orang-orang jahiliyah, orang musyrikin. Yaltakhunal baita, biasa melumuri apa? Baitullah, Ka'bah. Bidima'il budni. Jadi kalau mereka udah nyembeli, dia nyembeli buat siapa? Orang jahiliyah saat itu. Buat patung, berhala mereka, nenek moyang mereka, macam-macam. Setelah sembelih kan darahnya banyak tuh, dilumuri di Ka'bah. Tuh. Berasumsi apa? Supaya diterima ibadahnya. Fa'aradal muslimuna ayyaf'alu dzalik. Orang-orang Islam pun pengen gitu orang musyrikin, lumuri darah di Ka'bah setelah nyembelih, ya. Fanazalat hadhil ayatu, turun ayat ini. Alias apa? Darah-darahmu gak akan sampai kepada Allah. Asumsi kamu itu salah semuanya. Yang bisa menyampaikan ibadah kamu itu adalah hanya niat dan keikhlasanmu, bukan hanya sembelihan. Makanya ayatnya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah buat siapa? Li rabbika, untuk Rabbmu. Wanhar, dan sembelih buat siapa? Buat Rabbmu. Berarti semua ibadah harus itu. Makanya cocok judul yang diberikan oleh Imam Nawawi. Dalam semua perbuatan, ucapan, zahir dan batin. Terakhir teman-teman, ya. Wa qala ta'ala, beliau bawakan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Katakan hai Muhammad, jika kalian menyembunyikan sesuatu yang dalam dada-dada kalian. Maksudnya apa? Di hati di kalian. Ya. Autubduhu, atau kalian langsung ucapkan, atau kalian action langsung perlihatkan. Ya lamuhullah. Baik kalian sembunyikan di hati, baik kalian nyatakan statement atau kalian perbuat, semuanya Allah tahu. Ya. Ai fahuwal alim, maksudnya dialah Allah zat yang maha mengetahui bi khafiyatis suduri, tentang perkara-perkara rahasia hati. Makanya ada ayat dalam Al-Qur'an apa yang kita hafal, afala ya'lamu idza, terus apa artinya? Bentuk situ, ya. Afala ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui? Idza bu'thira ma fil kubur, jika kubur-kubur dibongkar sama Allah, jadi apa? Hari kiamat, hari kebangkitan. Wa hussila ma, dan dibongkar juga yang dalam apa? Sudur. Tanah dibongkar, hati juga dibongkar. Maksudnya Pak, isi hati orang kan dibongkar. Serem nggak isi hati dibongkar? Serem. Ternyata kamu ya serem orangnya. Isi hatinya serem sekali. Subhanallah. Makanya apa doa Nabi? Pagi sore apa? Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku, dunia maupun akhirat.
Orang dibuka hatinya loh, serem itu. Wah, ternyata kamu ini orangnya ampun ya. Tapi kalau ngomong sesoleh-soleh manusia misalnya, serem deh. Allahu Akbar. Serem, subhanallah, serem. Ya. Wa mashtamalat alaihi minal ikhlasi awirya. Apakah hati-hati itu mengandung unsur ikhlas atau ria? Berat. Berat, Mas. Bukan main-main ini. Ya. Kayaknya orang santai-santai. Berat ini, Mas. Berat. Bagi orang yang tahu ya. Kalau yang nggak tahu mah ya santai aja dia. Tapi yang udah tahu berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keikhlasan ya. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas, niat dan hisbah, mendapatkan pahala di semua kita kerjakan. Ya. Apa saja pokoknya itu hadirkan. Hadirkan. Awan jiwa kita, niat ikhlas karena Allah, kemudian harapan pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai zong. Ikhlas, ya harapan pahala, hisbah. Hisbah. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, hadis Bukhari Muslim. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa karena iman ikhlas, karena mengharapkan ganjaran, harapkan ganjaran. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dari dosa-dosa yang telah lalu. Ada waktu 5 menit. Ada yang bertanya silakan. Tentang materi ini. Silakan. Materi tapi pengen nanya sih. Silakan. Yang kan ada di ayat Al-Quran tuh yang kan kalau yang tadi saya jelasin dulu orang Quraisy kan sembeli buat berhala ya. Ya. Nah kan ada tuh di ayat Al-Quran kalau yang mengelilingi Ka'bah tepuk tangan. Nah itu tuh maksudnya tafsirnya gimana ya? Tepuk tangan dan bersiul. Nah siulan belakang, nah itu yang di sekitar Ka'bah. Baik. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Allah badikan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu yang berangkat haji pertama kali di antaranya Abu Bakar di tahun ke-9. Tahun ke-9 Hijriah itu turun perintah haji. Tapi Nabi enggak laksanakan tahun itu. Abu Bakar duluan. Dan di ultimatum semuanya. Saat itu enggak bisa lagi, mulai hari itu tahun depan enggak boleh lagi ada orang musyrikin yang tawaf, yang berhaji. Nggak boleh, hanya orang Islam saja. Tutup buat mereka. Ya. Allah badikan dalam surah Al-Anfal ayat 35. Al-Anfal ayat 35. Allah berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Ya. Dan tidaklah salat mereka. Salat di sini bukan salat yang dimaksud kita Allahu Akbar ruku sujud, tapi apa? Tawaf. Karena tawaf sama dengan salat. Bedanya apa? Kalau tawaf boleh kita berbicara, ya. Kalau salat kita nggak boleh berbicara. Dan orang-orang musyrikin saat itu kalau mereka tawaf khususnya, mereka itu tawaf telanjang. Nah, pakai baju. Makanya turun ayat apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Tutuplah auratmu. Ya, saat engkau masuk ke masjid. Tutup aurat. Tutup aurat. Bukan berpakaian yang bagus, indah, bukan. Tutup aurat. Karena di saat itu orang musyrikin kalau tawaf telanjang. Membuka auratnya. Kalau malam-malam perempuan telanjang. Sembari apa? Mukaan tasdiyah ini. Ya. Dirubah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tawaf selain rukun yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau dalam Hajar Aswad, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak bisa nyentuh, ya. Kalau bisa nyentuh, mencium tangan kita atau tongkat kita. Kalau nggak, bismillahirrahmanirrahim. Dari Hajar Aswad sebelum rukun yamani, kita baca doa, atau kita baca Quran, atau kita berzikir, atau apa saja minta sama Allah. Nanti dari rukun yamani Hajar Aswad
Doa lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada hadisnya. Ya. Maka Allah katakan fadzuqul adzabal qatli wal usari yauma badrin bisababi juhudikum wa af'alikum allati la yuqdimu 'alaiha illal kafaratu al-jahiduna tauhid rabbihim wa risalata nabiyihim. Ya. Jadi kata Allah, rasakan adab yang pedih. Ya, kapan itu? Di saat mereka menjadi tawanan perang Badar tadi saya katakan. Tahun kedua Hijriah. Mereka ditangkap jadi tawanan Badar. Ya. Dengan sebab apa? Juhud mereka, kedurhakaan mereka, perbuatan-perbuatan mereka yang tidak lain melainkan apa? Ya, jadi kekufuran, ya, kekufuran mereka, ya, kekufuran mereka. Sehingga mereka ditawan dan itu merupakan adab, ya. Itu merupakan apa? Adab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa babi juhudihim wa af'alikum, juhudikum wa af'alikum allati la yuqdimu 'alaiha illal kafarat, yang tidaklah mereka mengerjakan tersebut kecuali apa? Kafarah, ya, kekufuran, ya, kekufuran, berani mengerjakan tawaf, ya, dan mereka ditawan dengan sebab apa? Kekufuran mereka, ya, kekufuran mereka. Paham, Mas? Ya, itu maksudnya, ya, ya, itu maksudnya, ya. Jadi mereka betul-betul tawafnya begitu, tawafnya, sholat itu tawaf telanjang, dan di tahun ke-9 diberitahukan tahun depan nggak boleh lagi orang-orang musyrikin haji atau umroh tawaf, nggak boleh, dilarang masuk, dan yang bertawaf nggak lagi telanjang, tepuk tangan sudah nggak boleh lagi. Dari sejak itu mereka nggak boleh lagi bertawaf, ya, udah jadi negeri kaum muslimin. Mekah menjadi apa? Negeri Islam, nggak boleh lagi mereka untuk melaksanakan umroh atau haji apalagi dengan cara telanjang dan bersiul dan tepuk tangan. Paham insyaallah? Paham ya? Yang tanyakan apa itu doang? Tepuk tangannya seperti apa? Iya, enggak. Apa sih? Soalnya kalau yang apa di kan apa sih? Kenapa? Saya ya apa di kajian apa yang sebelah tuh, kajian sebelah ada tafsir ayat kasar, ayat halus, apa sih maksud namanya? Tafsir Ayat kasar, ayat halus, mutasabihat, muhkamat, mutasabihat, gitu ya. Ya, saya sih ngerinya itu di permainin tafsirnya gitu. Emang kata dia apa? Dia menafsirkan itu apa katanya? Yang nafsirnya dia kalau nggak masuk golongannya dia itu sesat gitu. Dia bacakan ayat itu? Iya. Apa hubungan siul dengan tepuk tangan? Jadi intinya dia ngerasa kalau nggak masuk golongan dia tuh, kan itu ada kata-kata di sekitaran Ka'bah tuh. Indal bait, iya. Belum Ka'bah. Jadi dia mengira kalau yang di sekitaran Ka'bah tuh yang belum masuk ke tempat dia. Berarti dia Ka'bah. Nah, maksudnya dia mengkiaskan gitu. Iya. Ini ajaran nggak benar. Iya. Tentu nggak benar lah. Ya. Nggak benar ajaran itu. Tetapi kita wajib bermanhaj dengan manhaj sahabat. Tunasnya jelas. Ya. Di luar manhaj sahabat bisa tersesat. Nas ada dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam hadis mutawatir, beliau telah beritahukan bahwa umat ini akan berpecah belah. Tadi diantaranya pemahaman itu yang salah. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku ini, umat Islam, akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya diancam neraka. Lihat, perhatikan ya.
Diancam bukan vonis ya. Kenapa mereka diancam? Karena pemahaman mereka yang salah. Kayak tadi contohnya tadi ya, Mas, dia kiaskan, analogikan periode Mekah seperti itu, yang nggak masuk golongan dia, nggak masuk ke kelompok dia, enggak. Tapi Nabi beritahukan, kulum finar illa millatan wahidatan, kecuali satu kelompok yang selamat dari 73. Berarti 72 itu terancam dengan neraka, bukan vonis. Nabi tanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka? Nabi menjawab, anal yauma wa ashabi, orang-orang yang mengamalkan seperti amalan aku hari ini dan para sahabatku. Amalan apa? Contohnya kayak sholat, kayak keyakinan bagaimana kayak ini nih. Mau ibadah ikhlas, hadirkan niat, hadirkan ganjaran. Apa-apa yang telah Nabi kerjakan, itu kita kerjakan. Itu yang paling gampang, simpelnya. Tapi kita nggak boleh vonis orang, wah, pokoknya kamu di neraka deh, nggak ikut sama saya. Nggak gitu, nggak boleh. Tapi kita beritahukan masyarakat, umat, kita wajib. Kenapa? Dengan kita memiliki pemahaman di atas para sahabat Rasulullah SAW, kita akan terjaga dari apa? Kesalahan. Kayak tadi dalam ahli tafsir. Kayak tadi kan Abdullah bin Abbas beritahu ahli tafsir. Jadi cara memahami tentang ayat-ayat Al-Quran, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, itu harus dengan apa? Tuntunan sahabat, guru. Karena kenapa? Karena sahabat yang belajar sama Nabi Muhammad. Dicatatlah ilmu sahabat oleh para tabi'in. Nah, seperti yang kita pelajari ini, Imam Nawawi yang jauh jaraknya di abad ke-6-7 Hijriah. Ini mereka juga balik pada guru-guru lagi, gurunya belajar lagi sampai guru lagi, sampai seperti kita kenal Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Boleh Imam Malik. Imam Malik siapa? Imam kota Madinah. Siapa beliau? Beliau muridnya dari murid sahabat. Guru beliau itu muridnya sahabat, gitu loh. Imam Malik ini punya guru. Gurunya itu muridnya sahabat. Nah, Imam Syafi'i di bawahnya, gitu. Paham ya? Jadi itu begitu. Kenapa terangkan? Agar umat tidak salah paham dalam mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Buktinya coba, banyak guru-guru yang mengajarkan kesyirikan dari Al-Quran. Ilmu hilang, tenaga dalam dari Al-Quran dan hadis. Benar nggak itu? Salah. Pada Al-Quran hadis itu menentang itu sihir, tentang syirik. Iya nggak? Kenapa? Kenapa bisa terjadi? Karena kesalahpahaman mereka. Amas ya? Pahamnya. Jadi pemahaman itu penting sekali. Ya, pemahaman salafus saleh, orang-orang yang saleh terdahulu, kalangan sahabat, tabi'in, itu menjadi patokan pegangan kita untuk apa? Untuk memahami. Karena apa? Kalau masing-masing kita bebas nih, diberikan kebebasan untuk memahami tentang nas-nas kayak tadi. Hancur agama ini, Mas. Hancur agama ini. Orang-orang masing-masing bebas menafsirkan sendiri-sendiri gitu ya. Kalau menurut Mas apa? Menurut aku gini. Menurut Mas berapa miliar orang Islam? Siapa yang mau dipakai? Makanya beritahukan, yang selamat itu aku dan para sahabatku. Tadi kan ayatnya kita baca. Wa may yuti'illaha wa rasul. Siapa yang taat Allah dan Rasul. Orang yang taat kepada Rasul pasti taat sama Allah. Pasti, itu nggak mungkin. Karena Rasul utusan Allah. Faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim. Itulah orang yang Allah telah berikan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq. Lihat tuh, para nabi siapa muridnya? As-Siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq muridnya. Wasuhada, oh para sahabat banyak yang mati syahid. Hamzah dan teman-temannya. Ya. Kemudian wasolihin, orang soleh belajar. Kita menjadi solihin. Apa yang kita baca tadi? Al-Quran, ya kan? Hadis kita baca. Ya walaupun belum kita masukkan dalam hadisnya. Paham ya? Jadi pemahaman itu penting. Karena pemahaman yang salah akan membentuk keyakinan yang salah, karakter yang salah, amal yang salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.